Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, nama Muhammad bagi orang Indonesia adalah nama yang lumrah. Biasanya nama ini ditulis dengan berbagai tulisan. Ada yang menggunakan singkatan M atau Moh atau Muhal atau MHD. Ada juga yang ditulis dengan lengkap namun dengan ejaan yang berbeda. Ada Muhammad, ada Muhammad, ada Muhammad, ada Muhammad, dan lain sebagainya. Ragam nama Muhammad ini tidak sepenuhnya tanpa masalah. Seorang netizen pernah bercerita bahwa ia harus mengurus proses administrasi yang sulit karena nama Muhammadnya yang disingkat M. Masalah itu berawal saat ia kuliah di luar negeri. Di paspornya nama M. itu dihapus karena penulisan nama dalam paspor tidak menghendaki awalan satu huruf dengan titik. Naasnya, semua administrasi tempat kuliahnya di luar negeri menggunakan nama yang ada di paspor. Alhasil, nama ijazahnya dari luar negeri berbeda dengan nama ijazahnya di Indonesia. Karena perbedaan ini, ia harus mengurus administrasi yang cukup rumit. Itu alasannya nama penulis yang semula menggunakan M. diperpanjang menjadi Muhammad dalam semua catatan administrasi termutakhir. Hadis palsu memberi nama anak Muhammad masuk surga. Banyaknya penggunaan nama Muhammad di Indonesia bukan tanpa alasan. Pasalnya ada sebuah hadis yang masih perlu dikaji tentang keutamaan nama Muhammad ini. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bakhili berikut, yang artinya, orang yang memiliki seorang anak lalu memberinya nama Muhammad untuk mengharap berkah, maka ia dan anak yang dilahirkan akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Al-Jauzi. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Maudu, kitab yang memuat hadis-hadis palsu. Dari nama kitabnya saja terlihat jelas bahwa hadis ini palsu karena dikelompokkan dalam kategori hadis-hadis palsu. Meskipun divonis palsu, Imam As-Suyuti dalam Ar-Riyad Al-Anikah Fisyar Al-Asma Khairul Khaliqah menyebut tidak sepakat dengan pengelompokan yang dilakukan Ibnu Al-Jauziyah terkait hadis tadi. As-Suyuti berpendapat bahwa hadis ini masih tergolong hasan karena semua rawinya sudah diketahui sebagai orang siqah. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Makhul yang periwayatnya diterima oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari. Lalu manakah yang benar? Ternyata masalahnya bukan terletak pada Imam Makhul, melainkan pada rawi lain yang bernama Hamid bin Hamal Al-Askari yang divonis oleh Az-Zahabi dalam Al-Kitab Mizan bahwa Hamid ini pernah meriwayatkan hadis palsu dari Ishaq bin Yasar An-Nasibi dan ia masih tetap menggunakan riwayat itu. Hal ini diafirmasi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Lisan. Dari penjelasan ini jelas terlihat bahwa hadis ini palsu karena diriwayatkan oleh seorang rawi yang berpotensi melakukan kebohongan karena ia pernah berbohong dalam hadis lain. Selain jalur Hamid, tidak ditemukan lagi jalur lain yang dapat menguatkan hadis ini, sehingga hadis ini tidak bisa diangkat derajatnya menjadi hasan. Selain itu, dalam kaidah ilmu hadis, jika ada sebuah hadis yang gampang sekali menyertakan pahala surga untuk amalan yang ringan, maka perlu diteliti lebih dalam lagi kesohihannya. Ada juga hadis lain yang menjelaskan kebodohan orang yang memiliki 3 anak, tapi tidak ada yang diberi nama Muhammad satupun. Hadis ini juga dinilai doib jidan atau sangat lemah sekali oleh para ulama. Orang yang memiliki 3 anak, tapi tidak ada yang diberi nama Muhammad satupun, maka ia adalah orang bodoh. Hadis riwayat Ibnu Al-Jauzi. Ada hadis lain terkait keutamaan memberi nama anak Muhammad yang lebih sahih. Meskipun 2 hadis yang menjelaskan keutamaan memberikan nama Muhammad tadi palsu dan lemah, bukan berarti tidak ada dalil keutamaan memberikan nama anak Muhammad. Ada hadis lain yang menjelaskan anjuran untuk memberi anak dengan nama para nabi, tentu Muhammad termasuk di dalamnya. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Wahab Al-Jushami. Dari Abi Wahab Al-Jushami radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, berilah nama kepada anak-anakmu dengan nama-nama para nabi, dan nama-nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, sedangkan yang di pertengahannya adalah Haris dan Hamam. Adapun nama yang paling jelek adalah Harb dan Murrah. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain,
Riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa para penganut agama sebelum Islam juga melakukan hal ini. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, ketika rombongan Najran datang kepadaku, mereka bertanya, kalian membaca, wahai saudara perempuan Harun dan Musa hidup sebelum Isya. Apa maksud dengan ini dan itu? Ketika aku bertemu Rasul, aku menanyakan hal itu. Kemudian Rasul menjawab, mereka orang-orang Najran memberi nama dengan nama para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Hadis riwayat Muslim. Satu lagi hadis riwayat yang menjelaskan anjuran untuk memberi anak dengan nama Muhammad atau Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seorang laki-laki memanggil orang lain di Baqi dengan panggilan Ya Abal Qasim. Rasul pun menoleh karena panggilan itu. Laki-laki itu kemudian berkata kepada Rasul, wahai Rasul, aku tidak memanggilmu, aku memanggil si Fulan. Rasul kemudian berkata, berilah nama dengan namaku, tapi jangan memberi kunyah atau panggilan dengan kata Abu atau Ummu diikuti nama anak pertama dengan kunyahku Abul Qasim. Terkait larangan menggunakan kunyah Nabi ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut sudah dinas atau dihapus, atau masih berlaku larangannya hingga sekarang. Sahabat yang beriman, pada dasarnya memberi nama dengan nama Muhammad memang dianjurkan, namun dengan dalil-dalil yang sahih. Bahkan bukan hanya Muhammad, melainkan nama-nama para nabi atau orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, orang mati tak bisa hidup lagi. Begitulah umumnya yang terjadi di dunia ini. Namun jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti dinukilkan dalam kitab Al-Jawbiyat, Ibnu Hajar Al-Asqalani ala Asilat Ba'di Talmizi menjawab pertanyaan sang murid, yaitu Ibnu Munjik Al-Ashrafi, tepatnya pada 10 terakhir bulan Rabiul Awal 830 Hijriah. Muridnya tersebut menanyakan kebenaran kisah tentang 4 makhluk yang hidup kembali setelah mati atas perintah Allah Ta'ala. Ibnu Hajar pun menjawab pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan, berdasarkan sejumlah data yang dihimpun dari hadis-hadis Nabi, terdapat makhluk yang hidup kembali setelah mati. Sebagian adalah manusia dan sebagian lainnya adalah hewan. Hukum menginjak makam, waktu kematian orang mati, indikasi hidup kembali itu terlihat lantaran makhluk itu melakukan aktivitas seperti berbicara dengan lisan, melakukan aktivitas fisik ataupun hidup layaknya sesamanya yang masih hidup. Ada 4 kasus kejadian luar biasa ini yang masing-masing terangkum di berbagai hadis. Sebagai contoh di antara keempat peristiwa hidupnya makhluk yang sudah meninggal itu adalah sebagai berikut. 1. Orang mati yang hidup kembali. Hadis Anas bin Malik tentang seorang pemuda Ansor yang hidup lagi atas permintaan orang tuanya yang renta dan lanjut usia. 2. Hewan yang mati yang hidup kembali. Kambing yang memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad. Hewan itu memberitahukan kepada Rasulullah untuk tidak memakan dagingnya. Hal ini karena tubuhnya mengandung racun yang dibubuhkan oleh seorang perempuan Yahudi. Kemudian itu terjadi di Khaybar dan tercatat di riwayat Abu Hurairah. Orang mati yang hidup kembali. Peristiwa bayi perempuan yang telah dikubur hidup-hidup di sebuah lembah oleh orang tuanya sebelum masuk Islam. Setelah menjadi muslim, ayahanda si perempuan mengadukan hal itu ke Rasulullah dan menyatakan penyesalannya. Bersama Rasulullah, sang ayah menuju kuburan anaknya. Rasulullah menyampaikan penyesalan sang ayah di depan makam anaknya. Sang anak menjawab dan menyatakan kerelaannya karena telah memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah. 4. Orang mati yang hidup kembali. Kisah ini sama dengan kasus pertama. Hanya di kasus ini pria yang bersangkutan adalah Ibrahim bin Nabit dari suku Asja'i. Berbeda dengan laki-laki yang disebutkan sebelumnya, yaitu pria yang berasal dari Ansor saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.